Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Sejarah Dakwah akan membahas tentang dakwah pada masa Umar bin Khattab. Gimana sih dakwah pada masa Umar bin Khattab itu? Mari kita simak. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling berpengaruh di sejarah Islam. Setelah masuk Islam, Umar bin Khattab menjadi salah satu pendukung utama di dalam dakwah Rasulullah. Dan kemudian menjadi khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Masa kekhalifahannya Umar bin Khattab yakni pada tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi yang dikenal sebagai periode penting di dalam penyebaran Islam dan sistem pemerintahan Islam. Yang pertama, mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW. Sebelum menjadi khalifah, Umar bin Khattab adalah salah satu pendukung kuat dakwah Nabi Muhammad SAW. Ia dikenal dengan keberaniannya dalam mempertahankan dan menyebarkan ajaran Islam. Bahkan sebelum ia masuk Islam, ia dikenal sebagai penentang ajaran Islam. Namun, setelah ia masuk Islam, ia menjadi salah satu pelopor paling kuat dalam menyebarkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Kedua, perluasan wilayah Islam. Pada masa Khalifahan Umar bin Khattab, Islam mengalami perluasan wilayah yang signifikan. Penaklukan militer yang dipimpin oleh Umar bin Khattab membuka banyak wilayah baru untuk Islam, termasuk sebagian besar wilayah Kekaisaran Persia dan beberapa Kekaisaran Bizantium. Pengembangan sistem pemerintahan. Sayyidina Umar dikenal karena sistem pemerintahannya yang efektif dan adil. Ia membangun infrastruktur administrasi yang kuat, termasuk sistem keuangan, hukum, dan pemerintahan daerah. Ini membantu dalam stabilitas dan penyebaran Islam di wilayah yang baru ditaklukkan. Selanjutnya ada dampak dakwah di masa Umar bin Khattab. Dampak yang pertama adalah penyebaran Islam yang luas. Di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab, Islam menyebar ke berbagai wilayah, termasuk Mesir, Persia, dan berbagai besar wilayah lainnya. Ini membuat peluang besar untuk penyebaran ajaran Islam dan meningkatkan jumlah umat Islam. Dampak yang kedua yaitu meningkatnya infrastruktur Islam dalam ranah ekonomi, kesehatan, pendidikan, juga keagamaan, seperti rumah sakit, jalan-jalan, sekolah, universitas, pendidikan, masjid, dan lain sebagainya. Dengan meningkatnya infrastruktur Islam, kaum muslimin itu bisa menjalankan dakwah dan juga ibadah sehari-hari dengan lancar dan juga dengan nyaman. Dampak yang ketiga yaitu meningkatnya stabilitas dan juga keamanan bagi kaum muslimin. Stabilitas itu apa sih? Nah, stabilitas itu keadaan yang relatif tetap. Contoh seperti ekonomi, lingkungan, dan juga keamanan yang dia itu relatif tetap aman terus-menerus, nggak terjadinya kayak perubahan. Kalau terjadi perubahan terus-menerus, kaum muslimin itu perlu untuk menyesuaikan dan adaptasi terus-menerus. Nah, kalau stabilitasnya udah oke, nah kaum muslimin bisa untuk dakwah dan juga ibadah dalam kehidupan sehari-hari dengan lancar tanpa hambatan. Dan juga yang terpenting adalah keamanan yang meningkat. Dengan keamanan yang meningkat, dengan keamanan yang bagus, kaum muslimin bisa merasa nyaman, bisa merasa aman ketika dakwah dan juga beribadah dalam kehidupan sehari-hari. Umar bin Khattab memainkan peran penting di dalam sejarah dakwah Islam, baik menjadi salah satu pendukung dakwah Nabi maupun menjadi khalifah. Dakwah di masa Umar bin Khattab menunjukkan bagaimana kepemimpinan yang bijaksana, tegas dan adil dapat mendukung penyebaran Islam dan menciptakan masyarakat yang stabil dan makmur. Sekian dari kami.